kurang begitu, artinya perlu komunikasi antara pemerintah berkait juga dengan kebijakan-kebijakannya, bagaimana nasib petani ini juga ke depannya begitu ya Pak Iya. Nur ya. Saya ingin ke Pak Is. Pak Is, ini kan kalau kita lihat produsen etanol ini enggan menyerap molase begitu ya Pak, karena khawatir dengan banjirnya etanol impor. Nah terkait dengan hal ini apakah sudah ada revisi Pak dengan Permendak nomor 16 atau mungkin alternatif lain Pak upaya penyerapan dari molase ini? Ya, ya terima kasih Bu. Jadi sampai saat ini Permendak 16 memang belum direvisi. Kami sudah berkali-kali melakukan audiensi. Jadi harapan kami memang kami sangat mengharapkan bahwa Permendak nomor 16 tahun 2025 ini dapat dikembangkan, terutama di pasal 93 untuk bahan bakar lain. Nah kalau ditanyakan ada opsi lain nggak? Sebenarnya banyak opsi yang bisa kita lakukan. Andai kata Permendak 16 ini tetap mau dijalankan, kalau bisa itu kan ada 9 HS code dari bahan bakar lain. Nah 3 HS code yang terkait dengan etanol itu bisa dikeluarkan dari pengelompokan bahan bakar lain. Jadi ada HS code 2207, 2011 itu yang murni untuk energi, 2207 1000 dan 2207 2019 itu sebenarnya adalah etanol untuk non energi. Nah kami mengusulkan agar itu dikeluarkan. Baik Pak Is, lalu selanjutnya Pak, ini artinya jika Permendak nomor 16 ini ditunda dan juga mungkin nanti ke depannya ditinjau kembali ya Pak, langkah bakar lain yang terdapat di dalam pasal 93 nomor 6. Baik, langkah dari Absendo Pak untuk memastikan pasal yang memberatkan produsen etanol dalam negeri ini mungkin bisa dihapus Pak. Kita berharap ditunda. Baik Pak Is, kami ulangi pertanyaannya Pak Is. Kami berharap agar supaya pasal 93 penghapusan PI dikembalikan lagi. Oh baik. Jadi tetap agar supaya produk etanol ini dimonitor. Baik, terima kasih Pak Is. Saya ingin kembali ke Pak Nur ya. Pak Nur, mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan implementasi HAP gula Pak. Mengapa di lapangan ini masih terjadi pembelian gula petani Pak di bawah HAP Pak mungkin untuk saat ini? Jadi begini ya, ini petani kan sudah lama menunggu pembelian baik dari pedagang dan juga dari pemerintah. Tetapi faktanya memang kebutuhan petani ini sangat mendesak kan. Tebu habis ditebang itu harus dikerjakan lagi ya untuk dikepras ya. Ya. Nanti kalau tumbuh dipupuk dan seterusnya gitu membutuhkan biaya untuk mengolah tanaman itu. Sehingga ini kalau ditunda-tunda memang petani sudah nggak kuat. Nah, memang yang gula ini kan ada dua ya. Yang pertama itu DO yang besar itu dilelang. Yang kedua adalah gula natura ya 10% itu yang dibawa ke rumah ya untuk petani. Nah, itu mungkin yang memang petani sudah tidak kuat lalu itu dijual gitu loh. Jadi ini tidak bisa disalahkan petaninya itu loh. Jadi pemerintah mestinya ini harus bertanggung jawab karena sudah menetapkan HAP 14.500, maka konsekuensinya pemerintah ini harus membeli. Karena harga jatuh ini juga disebabkan oleh bocornya gula rafinasi di pasar gitu loh. Ini kesalahan pemerintah. Makanya kuota rafinasi itu ya kami mengusulkan itu dikurangi ya, sesuai kebutuhan saja begitu, Mbak. Baik, saya ingin kembali ke Pak Is. Pak Is, bagaimana gambaran serapan molase petani di pabrik gula yang mungkin Anda tahu selama ini, Pak? Atau mungkin Absendo sendiri melihat bahwa apakah perlu ada urgensi, Pak, terkait dengan Permendak nomor 16 ini jika dikaitkan dengan serapan molase, Pak, saat ini? Jadi saya ingin jelaskan dulu bahwa rata-rata produksi Absendo 6 tahun terakhir ini adalah di angka 165.235 kiloliter. Artinya 4 kilo tetes itu menghasilkan 1 liter etanol. Sehingga serapan tetes yang dilakukan oleh produsen Absendo itu sekitar setiap tahun rata-rata 660.000 ton. Bayangkan itu merupakan jumlah yang sangat besar karena di Pulau Jawa saja mungkin di bawah 1 juta ton.
Sehingga produksi daripada 70% tetes yang ada di Pulau Jawa ini semuanya hampir diserap oleh anggota kami. Andai kata nanti produk impor itu membanjir, maka produk impor itu dibeli langsung oleh pembeli-pembeli kami. Dan mereka akan dari petani kita. Tapi mungkin tetes yang berasal dari negara tersebut ke Indonesia. Ini bahayanya adalah produsen berdampak tidak membeli tetes petani, yang berdampak pada kelancaran giling yang ujung-ujungnya adalah pencapaian daripada target-target swasembada kita.